berbagi cerita tentang bagaimana wakaf yang baik dan benar, begitu Pak Ismail. Insya Allah, Pak. Insya Allah kita semua bisa belajar, kita bisa menarik intisari dari diskusi kita malam ini dan bisa memberikan arahan kepada kita bagaimana kita melaksanakan wakaf yang baik dan benar. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui, kita cukup bangga bahwa Indonesia ternyata merupakan salah satu menjadi negara terbaik, negara yang paling dermawan di dunia. Dari sekian ratus negara yang ada di dunia, Indonesia dinobatkan menjadi negara yang paling dermawan. Itu berarti bahwa seluruh warga negara Indonesia ini mempunyai jiwa dermawan yang hebat. Nah, kedermawanan inilah yang perlu diberikan arahan kemana, bagaimana agar apapun bentuk wakaf, sedekah, infak, gitu ya, itu menjadi tepat sasaran, produktif, dan tentunya berkah untuk kita sekalian. Dan malam hari ini Pak Ismail Said akan didampingi oleh Mbak Titi sebagai moderator. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga teman-teman sekalian dari Indonesia Happy Living bisa mengikuti materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ismail dari Dompet Duafa dan timnya yang sudah solid mendampingi beliau malam ini. Saya persilahkan, monggo Mbak Titi untuk dimulai. Saya akhiri opening saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Titi mana ini? Mbak Titi, monggo dipersilahkan Mbak Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, sedikit saya bacakan dulu CV Bapak Ismail Agus Said. Tempat dan tanggal lahir, Lampung, 1 Oktober 1952. Sebentar lagi berarti ulang tahun nih Pak Ismail. Alhamdulillah Bu, insya Allah. Pendidikan lulusan Fakultas Ilmu Administrasi Niaga Universitas Wisma Dwipayana. Riwayat pekerjaan, posisi strategi adalah sebelum bergabung dengan Dompet Duafa adalah sebagai Asisten Vice President Consumer Banking Bank NA. Kemudian juga pernah menduduki Senior Vice President Consumer Banking Bank Universal, kemudian Direktur Operasi dan Informasi Teknologi Bank Muamalat, dan pada tahun 2008 ini yang menarik dan nanti pengen banget saya tanyakan ini, memutuskan untuk hijrah dan mengemban amanat menjadi Presiden Direktur Dompet Duafa. Ini seorang bankers, kemudian berhijrah ke tempat yang tentunya insya Allah lebih amanah, lebih berkah di Dompet Duafa. Tahun 2019, Bapak Ismail menyerahkan tongkat kepemimpinan Dompet Duafa dan menjadi Komisaris Utama PT Dompet Duafa Medica Holding Company dan Wakaf Ambasador Dompet Duafa. Bapak dan Ibu sekalian, bersyukur hari ini kita bisa berjumpa karena tentu berkat Allah yang Maha Kuasa dan doa kita semua. Bahagia sekali melihat mas-mas dan mbak-mbak. Pak Ismail, di grup IHL ini kita tidak memanggil Bapak dan Ibu, kita memanggil mas-mas dan mbak-mbak supaya terasa senantiasa muda. Dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh keberkahan. Saya mengenal Pak Ismail sudah sangat lama sekali, dan satu kalimat yang saya sangat ingat ketika beliau bertemu dengan saya, beliau mengatakan bahwa Bu Titi,
kita memang boleh berharap anak-anak kita menjadi anak soleh, yang kemudian kelak mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Namun, akan lebih baik jika amal jariah yang terus mengalir ini tidak hanya dari anak-anak, tapi kita persiapkan sejak kita masih ada saat ini. Sehingga kita tidak perlu tergantung pada orang lain, walaupun itu anak, kita bisa menciptakan pahala kita yang mengalir. Wakaf seringkali dimaknai terlalu sempit oleh kita semua, karena kita seringkali hanya melihatnya wakaf yang berupa masjid atau berupa makam. Padahal wakaf itu sebetulnya sangat luas. Ada wakaf yang berupa, yang saat ini dikelola oleh Dompet Duafa adalah rumah sakit dan klinik. Dan itu adalah rumah sakit dan klinik yang tidak berbayar alias gratis. Ada juga wakaf yang berupa tanah yang kemudian dibuat kebun oleh Dompet Duafa. Kemudian juga ada peternakan, ada perikanan, ada greenhouse. Nah, ini barangkali informasi awal mengenai Dompet Duafa. Nah, kita para jelita dan para alita, jelita itu jelang 50 tahun Pak Ismail, alita itu seringkali berkeinginan untuk memiliki kegiatan. Misalnya berkebun atau mungkin perikanan ya. Tetapi kalau kita kemudian harus membeli lahan saat ini untuk keperluan itu, rasanya sudah harus mengeluarkan investasi yang cukup besar. Nah, Dompet Duafa memiliki banyak sekali aset wakaf yang insya Allah kita bisa lakukan bersama-sama untuk menghadirkan pahala yang mengalir tadi. It's time to pay off. Inilah kesempatan. Dalam kesempatan ini pula, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Ismail yang sudah berkenan menjadi narasumber. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada para sponsor. Hari ini ada sponsor dari Kenes, dan siap-siap nanti akan diundi. Door prize-nya berupa mukena cantik. Dan ada 5 voucher Indomaret persembahan dari Dapur Umi, dan ada 6 voucher dari Dokter Motor dan Kawan Lamo, serta ada 10 voucher dari Indonesia Happy Living. Mari kita sambut kehadiran Bapak Ismail Agus Said. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi. Saya akan dibantu Ibu Mbak Zula. Saya masih lupa manggil Ibu, harus Mbak Titi. Saya akan dibantu Mbak Zula untuk melayangkan ada beberapa slide yang akan saya sampaikan. Tapi hal lain, terima kasih sekali kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu, atau tadi Mbak-mbak dan Mas-mas, jelita dan alita yang telah berkenan hari ini berjumpa bersama kita. Perlu saya garis bawahi, saya ini sebenarnya bukan ustadz, jadi supaya jangan salah pemahaman. Saya adalah praktisi sosial Dompet Duafa, dan hadir hari ini saya didampingi oleh Bapak Iwan Ridwan atau Mas Iwan Ridwan selaku senior konsultan untuk wakaf planner, dan Mas Yuniarko ini dia adalah ketua atau koordinator wakaf planner. Zula sekretaris saya di kantor. Hadir juga Mbak Sulistikoma. Beliau adalah manajer pada fundraising wakaf Dompet Duafa. Ya, insya Allah pertemuan ini akan bawa berkah, dan saya akan coba menceritakan nanti pengalaman-pengalaman saya yang dapat nanti kita tukarkan dan mana yang dapat kita praktekkan bersama nantinya. Baik, Pak Zula, silakan ditayangkan slide-nya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Zula. Nah, ini foto yang saya yang terakhir
Ini foto yang paling ganteng yang saya tampilkan malam ini. Mbak Titi yang memilih ini. Terima kasih, Mbak Titi. Memang ganteng sekali, Pak Ismail. Perlu, Pak. Ini Alita soalnya kan. Harus dicari padarnya nanti kalau di atas 70 itu apa, Pak? Kira-kira. Masih Halita. Iya, ya. Iya, tadi sebagaimana disampaikan Mbak Titi, saya memimpin DP28 ini cukup lama ya, dari 2008 sampai 2019. 11 tahun sebagai pimpinan tertinggi, ketua pengurus dan presiden direkturnya secara operasional. Kemudian dilanjutkan lagi hingga saat ini menjabat komisaris utama PT DD Medika, holding daripada rumah sakit atau bidang kesehatan sosial Dompet Duafa, dan macam-macam jabatan tambahan sebagai wakil ambasador. Cuman Mbak dan Mas jangan ditanya di ambasador negara mana ini kan. Baik, dan ini juga ada sponsor-sponsor. Waduh, ini mudah-mudahan nanti banyak yang dapat hadiah ini Mbak Titi ya. Silakan Pak Zula yang slide kedua. Ya. Dompet Duafa ini sebenarnya yang paling dikenalkan sebagai lembaga zakat. Tapi dia sangat luas. Dia ini adalah lebih simpelnya dia sebagai filantropi Islam. Apalagi kalau Pak Parni Hadi itu ketua pembina dan juga inisiator pendiri Duafa ini selalu mengatakan kita ini adalah lembaga filantropi Islam ya, yang melakukan pendekatan melalui kegiatan filantropis, wirausaha, sosial, politik dan budaya itu. Jadi dia membuat ini lebih luas. Jadi kita tidak hanya terbatas daripada bicara tentang zakat. Namun memang fokusnya akan ke arah situ. Tapi sebelum itu silakan Mbak Zula pindahkan slide berikutnya. Saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarah Dompet Duafa. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi Dompet Duafa dan saya pribadi ini pengen disayang oleh mbak-mbak dan mas-mas ini. Nah, pertama Dompet Duafa ini mulai lahir dimulai pada April 93. Jadi setelah 3 bulan terbit Koran Republika itu berarti terbitnya sekitar Januari 93. Pak Parni Hadi ini didampingi oleh pedangdut tenar kita Haji Roma Irama dan dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum itu melakukan sosialisasi tentang Koran Republika di Stadion Kredosono Jogja. Nah, setelah berjalan lancar, maka selesai acara tersebut mereka makan siang di suatu restoran sederhana namanya Bambu Kuning. Jadi panitia itu. Nah di sanalah Pak Parni melihat kok banyak sekali orang-orang pakai baju koko yang sangat sederhana cara berpakaiannya. Kemudian Pak Parni dekati kelompok itu, Pak Parni menanyakan, maaf bapak-bapak ini siapa? Anda ini siapa? Dia menjelaskan bahwa kami ini adalah dai-dai atau ustadz-ustadz yang membimbing masyarakat Gunung Kidul, baik di bidang pertanian, mengajar cara bertani, maupun di bidang keagamaannya. Kemudian Pak Parni bertanya, apakah Anda ini digaji? Mereka spontan menjawab, digaji Pak. Kemudian ditanyakan lagi, berapa gajinya itu? Rp6.000 per bulan. Pak Parni langsung syok. Tidak ada kata yang bisa diucapkan. Rp6.000 sebulan itu tentu kecil sekali. Mungkin Pak Parni tempo itu 93, gajinya sudah di atas 10 juta. Nah, lalu ditanyakan lagi, sebenarnya yang menggaji ini siapa? Ini adalah urunan mahasiswa-mahasiswa di Jogja yang dikumpulkan oleh seorang koordinator, kemudian dibagikan kepada kami. Ini luar biasa. Maka setelah pulang dari Jogja ini, Pak Parni berpikir bahwa saya harus berbuat sesuatu
masa ia kalah dengan orang-orang ya yang tidak ada apa-apanya, hanya mengandalkan uang iuran dari mahasiswa yang menyisihkan weselnya dari orang tuanya. Maka dia kumpulkanlah para senior di Republika itu, dia ceritakan apa yang terjadi yang dia lihat, dan siapa mulai sekarang ingin menyerahkan 2,5% gajinya ya kepada, saat itu belum disebut dompet duafa, pada perkumpulan ini. Nah, maka secara resmi 2 Juli 93 ya akan ditayangkan di halaman pertama Koran Republika itu siapa saja yang akan menyumbang. Nah, maka muncullah nama-nama itu, banyak nama samarannya katanya, tidak nama jelas ya. Terkumpullah uang Rp425.000 tahun 93 itu. Tentu Pak Parni tidak akan pernah membayangkan ya besarnya dompet duafa ini dengan dimulai pada Juli 93 saat ditayangkan di Republika itu. Waktu hari pertama itu terkumpul uang Rp425.000 dan per 31 Desember 2021 jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh dompet duafa ini dalam bentuk berbagai dana, zakat, infak, sedekah, wakaf itu berjumlah 425 miliar. Jadi 425 miliar itu artinya 400 berapa ini? 425.000 kali atau 10.000 kali. Ya? 10.000 kali. Ya, itu luar biasa kan. Nah, jadi Pak Parni itu nggak pernah membayangkan itu. Nah, sebelum itu pada September 94 karena ada animo masyarakat mengumpulkan uang itu harus dikoordinasi dengan baik. Maka didirikanlah suatu yayasan, namanya Yayasan Dompet Duafa Republika. Pada 4 September itu Pak 94 oleh 4 orang, inisiator dan pendiri pertama itu Pak Parni Hadi, mengajak temannya Pak Haidar Bagir, Pak Sinan Sairi Ecip, dan Pak Eri Sudewo. Semuanya ini adalah orang-orang Republika saat itu Pak. Dan alhamdulillah sekarang beliau ini masih ada semua, walaupun usianya sudah paling banyak di atas 75 Pak. Kira-kira begitu. Nah, next slide Mbak Zula. Nah, dana sebanyak itu dari mana sih sebenarnya diperoleh itu? Ini adalah dana-dana yang diamanahkan oleh masyarakat Islam umumnya, ada juga yang non-Islam, kepada dompet duafa, ya, terutama berupa zakat, infak, sedekah, yang biasa kita sebut ZIS. Nah, untuk itu dompet duafa, dia mempunyai izin sebagai lembaga amil zakat nasional, jadi Lasnas. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar ada kata Lasnas, ada kata Basnas, itu bedanya itu kalau dimulai dengan L itu berarti organisasi itu timbul dari masyarakat Pak. Kalau mulai dari B itu adalah bentukan pemerintah, lembaga resmi pemerintah. Seperti Badan Amil Zakat Nasional Pusat, sekarang ini ke daerah-daerah itu menggunakan B pangkalnya di Basnas. Nah, selain itu kita mempunyai juga infak, sedekah. Nah, nanti wakaf akan kita bahas tersendiri. Kemudian dana-dana halal lainnya. Dana halal lainnya itu artinya kita menerima juga seperti CSR dari perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang perusahaan itu bingung, ini uang mau diapakan. Nah, kita bantu untuk memanfaatkan uang-uang itu. Jadi sumbernya. Tapi kalau ditanya dompet duafa itu lembaga apa? Masyarakat akan mengatakan itu lembaga zakat, Pak. Jadi dia hanya lembaga zakat. Jadi kalau dibuka di situ di apa itu? Di internet itu akan muncul LAS itu adalah dompet duafa yang pertama. Nah, di samping lembaga amil zakat tadi, Pak, yang izinnya itu dari apa namanya itu Kementerian Agama melalui Basnas, dompet duafa juga ya memegang amanah sebagai lembaga wakaf yang berizinnya dari Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, dompet duafa juga adalah merupakan lembaga sosial. Kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat, lalu lembaga kemanusiaan. Jadi pada saat itu
tahun 2010 saya terpikir ini kurang lengkap dompet duafa ini. Maka saya buat lagi satu, saya bilang kita ini adalah sebagai lembaga dakwah. Nah, jadi mulai 2010 dompet duafa itu sebagai lembaga dakwah. Oleh adik-adik saya dicarilah nama yang keren, Pak. Muncullah namanya Dai Cordoba. Jadi Cordoba kota di Spanyol yang kita kenang. Kemudian Cordoba itu adalah Kopdai dompet duafa. Nah, Kopdai dompet duafa inilah Pak yang menyebar ke desa-desa, ke pedalaman, ke perbatasan, ke pulau terluar. Bahkan sebelum COVID Pak ya, setiap Ramadan kita mengirim dai-dai ke luar negeri, ke berbagai negara, tidak kurang daripada 30 negara Pak setiap tahunnya. Nah, itu yang untuk mengenal lembaga dompet duafa. Silakan Mbak Zula ke berikutnya. Slide berikut. Mbak Zula, ya. Nah, uang sebanyak itu diapakan? Itu kan timbul pertanyaan mungkin bagi para donatur kan Pak. Diapakan uang ini kan? Jadi pertama, dompet duafa itu mengembangkan pendidikan. Jadi pendidikan itu macam-macam Pak. Ada di Jalan Raya Parung Bogor itu berhadapan dengan rumah sakit kita itu adalah namanya Sekolah Sebat Ekselensia. Itu tidak banyak menerima muridnya, hanya 40 orang 1 tahun, ya. Tetapi dia itu sekolah akselerasi, SMP, SMU itu dibuat 5 tahun. Jadi total murid rata-rata 200 tahun. Tapi ini Pak, bedanya dengan sekolah lain, setiap tamat dari sana, hampir seluruhnya diserap oleh universitas negeri terkemuka seperti UI, IPB, Gajah Mada, ITB, dan seterusnya itu Pak. Nah, jarang sekali yang tidak lulus di sana. Bahkan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah itu Pak, dari 40 orang itu 19 langsung diminta oleh ITB untuk kuliah di ITB Pak. Nah, di situ sekolah unggulan ini Pak. Jadi ini sekolah unggulan ini adalah anak-anak unggulan super cerdas ya. Dari bibitnya the best among the best. Jadi dari beberapa setiap provinsi itu kami cari anak-anak SD kelas 6 dites. Kalau dia lulus nanti ke SD-nya dan nilainya lulus tes dompet duafa, dia bersekolah di sini, Pak. Jadi anak-anak itu dari Sabang hingga Merauke, Pak. Ada semua di situ. Nah, kemudian banyak lagi, Pak, kita membuat sekolah guru untuk ditebarkan seluruh Indonesia ini. Kemudian kita ada juga namanya pusat belajar anti korupsi. Banyak sekali model-modelnya, Pak. Kita juga punya sekolah-sekolah berbasis wakaf. Ada di bidang apa itu di Pamulang, sekolah Asukro Universal, wakaf dari keluarga Bapak almarhum Oscar Surat Remaja. Kemudian ada juga kita wakaf dari PT Holcim, Pak. Jadi ini perusahaan non-muslim saat itu mewakafkan kepada dompet duafa. Masih banyak lagi, nanti suatu hari akan saya jelaskan. Kemudian di bidang kesehatan yang nomor 2 ini, kita itu sebenarnya banyak sekali klinik-klinik. Ada 18 klinik layanan kesehatan cuma-cuma di seluruh Indonesia ini. Ada 52 pos sehat, ya. Yang kecil lagi banyak, ya. Tapi kita ini alhamdulillah sudah berkembang juga, berhasil mengembangkan 7 rumah sakit berbasis wakaf, Pak. Nanti akan saya jelaskan tersendiri di mana saja rumah sakit itu, dan tantangan kita masih banyak sekali. Kemudian uang dana tersebut juga kita tebarkan kepada masyarakat ini dalam bentuk program ekonomi. Kita membina, memberdayakan masyarakat miskin di pedesaan itu, di bidang pertanian, di bidang peternakan, ya. Kemudian kita bidang-bidang industri kecil. Kemudian kita di Islamic Village Tangerang itu ada satu kampus namanya Institut Kemandirian. Itu adalah vocation.
melatih anak-anak ini menjadi tenaga terlatih siap bekerja. Itu ada 2 wakaf, gedung wakaf Bapak almarhum Amir Rajab Batubara dan Ibu. Beliau adalah tokoh ISMI. Kemudian ada juga 1 yayasan yang di gedungnya diserahkan kepada kita. Jadi luar biasa itu di Islamic Village, di samping Lipo Village kita punya kampus yang sangat besar itu. Itu di bidang ekonomi kira-kira. Nah kemudian kita banyak juga di bidang sosial budaya ini Pak. Jadi kita menyantuni orang-orang miskin itu yang langsung Pak, melalui program lembaga pelayan masyarakat. Lembaga pelayan masyarakat itu misalnya mendadak orang di PHK, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa anaknya sekolah, ada orang mendadak sakit nggak punya uang, nah, itu macam-macam lah kita bantu di situ. Nah, kemudian kita juga menangani kebencanaan. Jadi seperti saat ini kebencanaan itu bukan hanya dalam luar negeri. Tim kita sudah ada di Pakistan Pak. Di Pakistan itu saya lihat tadi fotonya membangun rumah contoh, baru 3 rumah contoh yang sudah siap pakai. Nah, dan itu kita kerahkan masyarakat yang ingin menyumbang. Masih banyak lagi Pak yang itu kita melakukan bantuan-bantuan hukum kepada masyarakat yang ada masalah hukum, dan juga kajian-kajian politik yang menyangkut kebijakan publik Pak, maksudnya bukan politiknya, publiknya. Demikian juga pemulasaran jenazah itu misalnya kita utamakan. Jadi banyak sekali ambulan-ambulan kita yang kita sebut barzah, mobil jenazah itu adalah ya memfasilitasi donatur dan mengutamakan orang miskin. Jadi kalau orang miskin itu Pak, sebelum ada tol kemarin kita hanya bisa jangkauan sampai Jawa Tengah dan Lampung Pak. Kalau sekarang ini sudah bisa ke Jawa Timur, sudah bisa ke Palembang Pak dengan jalur tol ini. Karena kan jenazah itu tidak boleh lama di jalan. Alhamdulillah itu Pak. Nah kemudian yang tadi dakwah yang saya sudah ceritakan mengenai dakwah Cordoba tadi Pak. Nah itu yang kira-kira uang itu dikemanakan. Tentu kalau kita mau bahas lebih jauh ini bisa memakan waktu 1 jam lebih mungkin Pak ya, atau 2 jam ya. Nanti saya berharap kita ada pertemuan offline. Mbak Zula silakan pindahkan ke berikutnya. Nah ini mungkin kurang terbaca Pak, tapi saya sebut saja angkanya. Nah, jadi uang yang sebanyak tadi itu Pak, kita tebarkan dalam bentuk bagaimana memberdayakan ataupun memanfaatkan untuk masyarakat yang perlu bantuan. Total yang kita bantu Pak ya, di tahun 2021 itu 3.059.118 orang. Itu tahun 2021 Pak. Jadi kalau misalnya sejak Dompet Duafa berdiri 93 itu sampai saat ini Pak, sudah tidak kurang hampir 25 juta Pak. Masyarakat ini kita bantu, kita berdayakan terutama Pak. Nah ini jumlahnya banyak sekali Pak. Jadi kita tebarkan di pilarnya tadi itu Pak. Ya, terutama di bidang pendidikan tadi, kemudian kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan dakwah itu. Nah jadi Dompet Duafa ini Pak, alhamdulillah dia tidak boleh mundur Pak. Jadi dia harus maju terus ya. Jadi karena begini, kalau dia mundur, tidak ada improvement, tidak ada growth, maka kita akan mengurangi membantu masyarakat. Padahal masyarakat miskin ini makin banyak juga kan, apalagi kena COVID kemarin, sehingga tantangan kita bagaimana menghimpun dan masyarakat yang lebih banyak, lebih besar, dan supaya kita ya bisa menebarkannya lebih banyak lagi, sehingga lebih banyak masyarakat Duafa ini bisa tertolong. Nah kira-kira begitu Pak. Dompet Duafa ini juga tidak bekerja sendiri, dan kita ya akan melibatkan masyarakat juga. Nah berikut saya akan pindah tentang wakaf yang hari ini akan kita bahas. Wakaf itu Pak,
sebenarnya Syahrir ini terkenal tapi belum dikenal, Pak. Di mana-mana orang bercerita wakaf, bicara wakaf, tapi dia sebenarnya tidak kenal apa itu wakaf sebenarnya. Nah, itu yang kita perhatikan itu begitu, Pak, di pasar itu, Pak. Nah, sehingga kita perlu memahami wakaf itu apa. Jadi kalau sederhananya, Pak, banyak yang menanyakan apa sih wakaf, apa sedekah itu. Nanti mungkin akan dijelaskan satu persatu, tetapi intinya, Pak, ya, wakaf itu ya sedekah, ya infak. Tapi bedanya dengan sedekah dan infak biasa itu, Pak. Kalau wakaf ini pokoknya itu ditahan, Pak. Ditahan oleh siapa? Oleh namanya nazir, Pak. Nah, jadi dia diproduktifkan, hasilnya itu yang dibagikan kepada kaum duafa. Nah, sedangkan sedekah, ya, atau infak, kalau kita serahkan itu sekaligus mungkin habis itu, Pak. Kira-kira gitu dasarnya. Jadi saya tidak akan ulas satu persatu itu, mungkin nanti ada diskusi. Tapi bagaimana nanti yang ditanyakan Ibu atau Mbak Titi tadi memproduktifkan, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Silakan Pak Zula. Nah, saya bergabung dengan Dompet Duafa bulan Juli 2008, Pak. Setelah saya perhatikan dalam sebulan 2 bulan saya menjabat, bahwa saat itu Dompet Duafa itu hanya fokus pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ada zakat, infak, sedekah. Saya bilang wakaf ada, tapi belum ditangani dengan serius. Maka saya bilang ini kita ingin mengembangkan wakaf. Hasilnya, Pak, di bidang rumah sakit saja, Pak, ya, itu sudah 7, tapi ini sekarang mulai dengan misalnya masjid dulu, Pak. Ini Masjid Al-Madinah, Pak. Ini masjid yang cukup besar, cukup megah di kawasan zona Madinah itu, Pak, yang di samping rumah sakit. Nah, di sini akan kita lihat nanti apa itu zona Madinah, apa itu Masjid Al-Madinah itu, Pak. Kemudian kita di Lampung juga, Pak, membangun masjid namanya Al-Majid, Pak, di Bukit Kebun. Itu juga di Jalan Nita Sumatera. Sekarang ini ramai sekali, Pak, musafir yang mampir, dan itu dilayani ya agak meniru cara Joko Karyan, Pak, walaupun belum sempurna. Kemudian kita juga ada sekolah Smart, Pak, di Cibinong yang tadi saya ceritakan. Ini adalah wakaf perusahaan saat itu milik non-muslim, Pak. Karena saat itu dimiliki oleh Swiss, Pak. Nah, sehingga waktu itu banyak proses dilalui, tetapi memang wakaf itu bukan dominan orang Islam, bukan dominan orang Islam. Jadi orang non-muslim pun boleh berwakaf. Undang-undang juga menyatakan, Pak. Hanya kalau di luar negeri kan biasa disebut endowment. Jadi wakaf itu endowment, Pak. Nah, di pojok kiri bawah saya lihat itu ada Hadijah Learning Center. Ini bangunan yang kita set up untuk memberdayakan kaum perempuan, Pak. Walaupun sekarang ini gedung sudah jadi, masih sebagian besar dipakai Sekolah Tinggi Umar Usman. Itu setahun jadi pengusaha, Pak. Belum begitu banyak aktivitas ibu-ibu karena COVID, Pak. Jadi selesainya waktu menjelang COVID, Pak. Nah, ini berikutnya ini adalah yang nomor 2 dari bawah itu pengembangan insani. Itu yang tadi sekolah saya sebut Smart Excellencia itu, Pak. Nah, yang terakhir ini adalah sekolah Islam Al-Sukro. Ini letaknya di Ciputat, Pak. Ini tanahnya tidak kurang 2 hektar. Sekarang ini dari TK sampai SMA. Next. Nah, yang berikut ini, Pak, ini adalah khusus untuk rumah sakit, ya, Mbak M. Jadi kita pertama ada rumah sakit, rumah sehat terpadu Dompet Duafa Parung. Ini adalah rumah sakit pertama Dompet Duafa yang diinisiasi pada bulan Oktober 2008
kemudian dibeli tanahnya Januari 2009, letakkan batu pertamanya Januari 2010, beroperasi sampai ya, pada 2012. Di sekarang ini artinya sudah tahun 10. Luar biasa ini Pak, ini adalah rumah sakit untuk kaum duafa. Sebelum ada BPJS, kita pernah membiayainya setahun, kalau tidak salah di 2016, 30 miliar uang zakat infak sedekah Pak, digunakan untuk mengobati orang-orang sakit yang miskin ini Pak. Itu yang satu itu Pak. Yang nomor 2 deretan atas itu adalah Rumah Sakit AK Medika Sribawono Lampung, Pak. Ini di Lampung Timur. Ini adalah rumah sakit yang kita beli dengan dana wakaf. Jadi kita beli dengan dana wakaf. Nah, beroperasi. Nah, kemudian yang nomor 3 itu adalah Rumah Sakit Lancang Kuning, berada di Riau. Ini rumah sakit sebenarnya lengkap pelayanannya, cuma lebih dikenal sebagai rumah sakit jiwa. Karena pasien yang paling banyak itu ODGJ. Jadi kalau mbak-mbak dan mas-mas ini mau tur untuk melihat gaya-gaya yang menarik dari ODGJ, boleh kita nanti ke Pekanbaru. Kira-kira begitu. Kemudian yang pojok Rumah Sakit Ahmad Wardi Serang, ini adalah wakaf ya, oleh pemilik tanahnya diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia, dibangun oleh Badan Wakaf Indonesia untuk rumah sakit ibu dan anak. Tetapi saat itu pembangunannya kurang lancar, maka diserahkan kepada Dompet Duafa membantunya, dan kita rubah menjadi rumah sakit mata, dan kita persembahkan namanya kepada wakifnya menjadi Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Kemudian nomor 2 yang dari bawah itu Rumah Sakit Ibu dan Anak Saidah. Saidah ini ada di Jakarta Timur di Pondok Kelapa. Nah, yang terakhir di bawah itu adalah Rumah Sakit Gria Medika di Tulang Bawang Lampung. Ini luar biasa. Ini diwakafkan oleh seorang tokoh. Beliau adalah tadinya saat wakaf ini ketua DPRD Provinsi Lampung, dan beliau adalah pimpinan tertinggi PDIP untuk Lampung, Pak, Ibu ya. Makanya ada yang bertanya ke saya, Pak Is, kok ini yang berwakaf malah dari orang-orang PDIP nih? Mana partai-partai Islam? Saya bilang ini atas anjuran partai Islam, saya bilang. Bercanda aja begitu. Kira-kira begitu. Nah, yang terakhir ini adalah rumah sakit kita yang ke-7, rumah sakit wakaf. Ini kerjasama dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diinisiasi oleh Pak Parni Hadi dan almarhum Gus Solah. Ini pembangunan sudah berjalan lebih kurang 4 tahun. Tapi terkendala karena COVID. Alhamdulillah sekarang pembangunannya sudah selesai 100%. Kita tinggal melengkapi beberapa alat kesehatan dan mengangkat seluruh staf dan karyawan daripada rumah sakit ini. Kita harapkan kalau bisa sebelum akhir Desember ini sudah diresmikan. Jadi kalau kakak-kakak atau mbak-mbak dan mas-mas nanti mau tur ke arah Jombang, kita bisa mampir ke sini, sekaligus kita ziarah ke keluarga besar Tebu Ireng, mulai dari almarhum Hasyim Asyari, kemudian di situ juga dimakamkan Presiden kita Abdurrahman Wahid, Gus Solah, dan orang tuanya. Nah, berikut next slide. Nah, ini masjid yang kita bangun juga ini di Lampung. Ini adalah namanya Pusat Belajar Mengaji. Jadi Pusat Belajar Mengaji yang gambar yang nomor 2 itu, yang di atas, yang samping.
Pusat belajar mengaji ini adalah kita rancang bagaimana masyarakat bisa belajar mengaji untuk semua tingkat usia, dari prasekolah sampai yang alita tadi. Nah, ini semua gratis. Nanti akan kita kembangkan dia menjadi pondok pesantren modern untuk berikutnya, dan juga sudah selesai dibangun masjidnya. Namanya di Pusat Belajar Mengaji Az-Zahra Dompet Duafa. Berikut. Ini program sedang berjalan. Kita lagi membangun pesantren tahfiz ya, atau istilahnya Green Tahfiz di Lido. Nah, ini pembangunan sedang berjalan, baru dimulai dengan masjid. Berikutnya kita akan membangun gedung pondok pesantrennya. Kemudian berikut, Zula. Nah, ini yang kecil-kecilnya ini tapi sangat dibutuhkan masyarakat. Kita itu ada juga namanya wakaf sumur bor. Kan banyak para donatur ingin sendiri, saya ingin membangunkan sumur bor sendiri di daerah mana, itu kita bangunkan. Jadi lengkap dengan instalasinya biasanya. Nah, itu baik tidak hanya di Jawa, ini sampai di luar Jawa. Next slide. Nah, ini adalah kendaraan dakwah, wakaf kendaraan dakwah untuk daerah Kalimantan atau di Sumatera yang masih banyak melalui sungai. Kita mencari perahu-perahu atau kapal motor untuk dakwah. Kalau di darat itu paling banyak sepeda motor untuk masuk-masuk pedalaman itu. Jadi ini termasuk wakaf yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Karena masyarakat biasanya ingin berwakaf sendiri. Seperti di Pusat Belajar Mengaji Az-Zahra tadi, itu tidak kita cari wakifnya, begitu melihat pembangunan dia datang, ini perlu sumur bor enggak? Kita perlu, ini perlu. Langsung dia menyumbang 2 atas nama bapak dan ibunya dan atas nama bapak dan ibu mertuanya. Nah, jadi salah satu yang sangat menarik ini. Oke, next slide, Mbak Zula. Nah, jadi begini, saya ingin menyampaikan sedikit apa yang pernah saya ceritakan kepada Mbak Titi Pramudia itu. Sehingga Mbak Titi ini selalu teringat dengan apa yang saya sampaikan. Jadi begini, itu di dalam hadis yang diwariskan oleh Imam Muslim ya, dicatatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, katanya apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 sumber saja. Yaitu pertama, sedekah atau jariah, wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh atau solehah yang mendoakannya. Saya mencoba menceritakan ini dengan cara mundur. Kita mulai dengan cerita anak soleh dan soleha. Jadi kita sangat mengharapkan anak-anak kita itu dikala kita sudah tiada nanti mendoakan kita yang sudah di alam sana. Tetapi itu tentu tidak mudah. Misalnya saya sendiri belum tentu Ismail ini anak yang soleh. Kenapa? Terutama waktu muda dulu. Kalau sekarang sudah agak sering lupa saya mendoakan orang tua saya setelah sholat itu. Jadi artinya tidak mudah. Mbak dan Mas yang saya hormati, saya tinggal di Bintaro, dekat Mbak Titi Pramudia. Kalau nanti saya meninggal dunia, pemakaman yang paling besar, yang paling dekat rumah saya itu adalah Tanah Kusir. Tanah Kusir. Kalaulah saya lebih dahulu meninggal itu dari istri saya, maka waktu hari pemakaman itu, dari pihak keluarga yang akan hadir itu adalah istri, anak-anak menantu, tentu cucu, dan para keluarga, kerabat, dan teman-teman.
saya di antara ke sana begitu ramainya, maklum pimpinan dompet duafa. Banyak yang kenal jadi banyak yang mengantar, insya Allah. Setelah itu mereka pada pulang, ya saya tinggal sendirilah di situ di Tanah Kusir itu. Rumah yang abadi. Istri saya, karena kami seumur, ya mungkin minggu pertama dia berusaha setiap hari datang. Habis mengenangnya sudah 40-50 tahun bersama. Sudah itu capek deh. Ya kan doa tidak harus dimakamkan, boleh di rumah. Anak saya mungkin setelah saya dimakamkan itu, ya, mungkin hanya sekali itu dia datang lagi mungkin tahun depan, karena semuanya sibuk mencari nafkah kan. Lebih tragis lagi cucu saya. Suatu hari, mungkin sudah puluhan tahun berlalu, cucu saya menyampaikan kepada temannya, waktu lewat di Tanah Kusir. Berapa puluh tahun yang lalu, saya itu diajak ayah dan ibu memakamkan kakek saya yang namanya Ismail di Tanah Kusir ini. Tapi saya sampai sekarang nggak ingat di mana tuh posisi makamnya. Nah, jadi artinya apa? Untuk mengharapkan anak soleh yang mendoakan kita, anak keturunan kita mendoakan kita sepanjang masa, itu agak sulit ya, walaupun bisa insya Allah. Nah oleh sebab itu, Allah itu memberikan kemudahan. Kalau kita kurang sukses mencetak anak keturunan menjadi anak yang soleh atau cucu yang soleh ini, maka katanya, wakafkanlah ilmu yang kau miliki. Nah, ini yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz ini. Kebenaran saya ini bukan ustadz tapi koordinator ustadz. Jadi sering bergaul dengan ustadz. Tapi kalau kita renungkan, saya pribadi, sekarang ini sudah Alita tadi, sudah berapa hari lagi 70 tahun. Saya hitung mungkin baru berapa kali atau belum pernah. Saya meniatkan hari ini saya akan mengajar ya tanpa bayar, tanpa gratis. Gratis artinya niat saya hanya untuk berbagi ilmu sebagai sedekah. Mungkin jarang sekali kita lakukan itu. Nah, ini artinya tidak mudah. Selama ini kita berkarir sibuk sekali, hampir tidak punya waktu. Saya ini di kantor itu dari tahun 72 awal saya bekerja, apalagi di Citibank itu bukan pulang malam, tapi pulang pagi. Nah ini yang saya lihat itu ya. Jadi kita tidak sempat berbagi ilmu itu. Nah maka kalau kita tidak sempat berbagi ilmu itu, Allah itu masih memberikan jalan alternatif kepada kita. Jalan lain adalah sedekah itu akan menolong kita di hari akhirat. Ini yang kita yakini dari hadis ini dan sudah disampaikan berulang oleh para ustadz itu. Sedekah banyak macamnya. Ada yang kita berinfak, kita serahkan harta, selesai sekaligus. Sedekah bisa uang, bisa harta. Bisa juga aktivitas lain. Misalnya membuang ranting kayu yang di jalan, membuang paku ini jalan, itu saya sudah sedekah. Senyum pun sedekah. Tetapi kata Allah, kalau bisa sebaik-baiknya sedekah itu, bagaimana menciptakan sedekah yang kalau kita sudah tidak ada nanti, sedekah itu akan mengalir terus. Jadi kalau multi level marketing sekarang, dia bilang passive income, ini kita pasif amal sepanjang masa. Kalau pasif income hanya waktu kita masih hidup. Nah, bagaimana menciptakan amal yang pasif ini yang akan berproduksi terus ya sampai kita nanti sudah tiada, itulah dengan wakaf. Nah, wakaf itu sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan atau diproduktifkan, maka amal jariahnya akan mengalir kepada yang berwakaf atau wakif itu.
Kalau kita menyumbang masjid, insya Allah masjid itu jarang yang digusur. Kalau rusak malah diperbaiki. Amal jariah kita akan mengalir sepanjang masa. Di pondok pesantren dan seterusnya. Tetapi memang perkembangan sekarang ini, dari yang tadi disampaikan Mbak Titi, bahwa kita wakaf itu hanya mengenal wakaf kuburan, wakaf untuk masjid, wakaf untuk madrasah. Sekarang ini bisa dikelola menjadi wakaf produktif. Oleh sebab itu, kata para ustadz ini, karena saya bukan ustadz, pilihlah harta kita yang terbaik, ya, untuk diwakafkan. Carilah yang menghasilkan, atau kita wakafkan kepada yang kira-kira menghasilkan dan bermanfaat. Sehingga dia akan selalu mengalirkan amal jariah untuk kita dikala kita sudah tiada nanti. Nah, ini penting sekali ya, menciptakan ini. Nah, kita sekarang alhamdulillah ya di grup Indonesia Happy Living ini kita masih diberikan kesempatan panjang umur, sehingga masih banyak kesempatan kita untuk melakukan sesuatu apa saja yang ingin kita lakukan. Di Dompet Duafa sangat terbuka kita ya untuk bersama-sama mencari amal jariah ini. Waktu saya pertama kali membangun rumah sakit yang dinamakan rumah sakit terpadu Dompet Duafa, suatu hari nanti Bapak dan Ibu akan berkunjung ke sana. Nanti kan tanggal 28 hari Rabu kita akan ada acara di sana. Nanti akan saya ceritakan bagaimana proses membangunnya ini. Kesimpulan saya bahwa apapun yang kita mau berbuat baik itu, dia akan menjadi besar bangunannya, banyak manfaatnya apabila dilakukan bersama. Dompet Duafa untuk berbuat kebaikan itu tidak bisa sendiri, tetapi harus melibatkan masyarakat, melibatkan teman-teman, melibatkan para donatur. Kalau tanpa itu, Dompet Duafa hanya akan kerdil dan dia hanya bisa memberikan manfaat yang kecil kepada masyarakat. Kita ingin berpikir besar, Dompet Duafa bersama para donaturnya, bersama para wakifnya, bagaimana kita mengembangkan program-program besar yang manfaatnya sangat banyak untuk masyarakat. Nah, kalau yang program kecil tetap kita lakukan, di samping banyak sekali lembaga-lembaga kecil seperti lembaga Dompet Duafa ini yang telah melakukannya. Akhir presentasi ini saya ingin ya menunjukkan suatu video yang sering kita tonton mungkin dari Syekh Ali Jaber, almarhum Ali Jaber, ya, tentang permohonan jenazah almarhum yang di alam kubur itu, bagaimana supaya kalau bisa dia diberikan kesempatan untuk kembali hidup walaupun hanya sebentar saja. Mari kita saksikan. Silakan Mbak Zula. Tidak ada suara Mbak Zula ya? Iya, suaranya belum muncul. Ya, suaranya belum muncul. Di Diulang aja Mbak Zula. Iya, iya. Setup volumenya kali, Mbak.
Masih belum kedengaran. Mohon maaf Pak, kalau gagal nggak apa-apa, kalau nggak bisa. Ya. Ya, jadi inti video itu sebenarnya kita sudah sering mendengarkan bahwa kata jenazah yang di dalam kubur itu, dia mohon pada Allah, tolonglah hidupkan saya kembali ke dunia ini, walaupun sekejap saja. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk yang lain-lain, tapi hanya untuk bersedekah. Kelihatannya sedekah itulah yang membantu dia di dalam alam kubur itu. Nanti Mbak Zola tes lagi ya, kalau misalnya sudah bisa ditayangkan, kasih kabar saja, kita tayangkan karena ini menarik videonya. Betul. Ya, itu saja ingin saya sampaikan bahwa Mbak-mbak dan Mas-mas masih sering lupa ini. Saya kembalikan kepada Mbak Titi. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Ismail dan gambarannya begitu lengkap soal sedekah dan juga wakaf. Kalau tadi kita sudah sangat mengenal dompet duafa dan segala kegiatannya juga. Kebetulan ini hadir teman-teman dari dompet duafa, barangkali juga perlu berkenalan dengan Indonesia Happy Living. Mas Toto barangkali bisa diputarkan video Indonesia Happy Living beserta kegiatannya. Monggo Mas Toto. Iya. Kak, Dek, parkirin abisnya dulu. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Suaranya kecil, Mas. Baik, terima kasih matur nuwun Mas Toto. Sedikit gambaran mengenai Indonesia Happy Living. Indonesia Happy Living adalah sebuah komunitas dari para jelita dan alita yang endingnya kita ingin semuanya berdaya, karena memang kita masih memiliki daya insya Allah untuk memberi manfaat kepada orang lain, berguna dan diakhiri dengan bahagia. Bahagia tidak hanya di dunia saja, tetapi tentu yang kita inginkan adalah bahagia nanti kita
setelah di akhirat. Amin. Nah, Bapak Ismail ini sudah berderet teman-teman yang ingin bertanya, dan bagi teman-teman 4 orang yang bertanya saat ini adalah ada Ibu Diana, Pak Budi, Ibu Andriana, dan Ibu Restu. Ya, Ada saya satu sudah. lagi, ada Mas Tahrir yang pertama. Oh ya, Mas Tahrir. Ada 5 sudah pertanyaan 5, dari betul. teman-teman yang ingin mendengarkan jawaban dari Pak Ismail mengenai hal-hal yang perlu dipertanyakan atau diklarifikasi. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Diana yang jauh dari Medan. Silakan Mbak Diana menyampaikan sendiri pertanyaannya, monggo. Baik. Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, matur suwun. Mohon maaf enggak button off kamera karena ada kegiatan yang hampir bersamaan. Ingin bertanya, Ji. Yang pertama itu terkait dengan wakaf tadi sangat menarik, yaitu apabila ada musola ya atau masjid yang karena ada pelebaran jalan sehingga musola atau masjid tersebut dipindahkan ke tempat lain. Jadi bagaimanakah pahala jariah dari wakaf tersebut gitu? Apakah tetap mengalir atau seperti apa? Matur suwun, itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, Ibu. Ya, silakan Pak Ismail. Ya. Ini kan memang sekarang itu tidak akan bisa terhindar. Makanya sekarang itu berwakaf itu peruntukannya itu biasanya disebutkan misalnya kalau untuk membangun masjid atau musola tetapi bisa dipergunakan untuk hal yang lain. Nah, saya ambil contoh seperti di kota-kota besar ini tidak terhindar tadinya masjid kita tuh atau musola kita kecil tetapi berada di daerah gedung yang bertingkat tinggi kan. Nah, sehingga ada yang mengatakan begini, akhirnya dijual itu dibangunkan yang lain. Kalau ini kan diganti kan, insya Allah itu orang itu kan memberikan benda wakaf yang baru itu sebagai pengganti itu kan ada wakaf yang lama kan. Saya rasa insya Allah tidak akan menghilangkan wakaf daripada orang yang pertama itu. Sama dengan misalnya contoh di dompet duafa itu kan kalau kita membangun misalnya ruangan pusat belajar mengaji itu kita label kan, label ini ruangan ini dibangun oleh sumbangan misalnya kalau suatu hari direnovasi saya pesan kepada mereka walaupun amal yang pertama itu tidak akan hilang tapi yang paling baik ya itu dituliskan lagi bahwa bangun pertama ini disumbang oleh ini direnovasi oleh siapa disumbang oleh siapa. Jadi sejarah itu jangan hilang. Tetapi manusia bisa lalai mencatat sejarah, tapi insya Allah di atas tidak akan lupa mencatat sejarah itu. Kira-kira begitulah Ibu Diana. Terima kasih. Iya, terima Baik. kasih Pak Ismail. Ya, alhamdulillah insya Allah terjawab pertanyaannya. Yang kedua Pak Budi, silakan Pak Budi menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu Titi dan Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf ini merupakan instrumen keuangan Islami yang luar biasa ya Pak ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, potensinya untuk menjadi pengentas kemiskinan bagi masyarakat di Indonesia itu seberapa besar? Karena undang-undang kan sebenarnya undang-undang dasar bahkan mengatakan bahwa kemiskinan itu menjadi hak menjadi kewajiban negara untuk dituntaskan oleh negara. Nah, sebenarnya dengan instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf ini bisa menjadi kenyataan karena ya wakaf aja yang pernah saya baca instrumennya potensinya mencapai 180 triliun per tahun. Jadi kan itu angka yang luar biasa yang bahkan oleh APBN tidak pernah bisa tercapai itu. Nah, kalau menurut pendapat Bapak bagaimana kira-kira instrumen-instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf ini kalau diarahkan sebagai pengentas kemiskinan
Indonesia, masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Budi, ini pertanyaannya sangat menarik dan jawabannya memang tidak mudah. Jadi begini, Indonesia ini kan sangat luas. Angka tadi potensi 180 triliun itu Pak yang terhimpun belum tentu mencapai 10% per tahun itu wakaf itu. Namun demikian, kan konsep baru ini kan yang sudah semenjak saya pelajari di Dompet Duafa ini, zakat wakaf itu bisa diproduktifkan kan. Jadi zakat itu ada yang dikelola, kemudian misalnya sekelompok petani 50 orang kita bina, kita ajari cara bertaninya, mereka punya tanah sendiri, kita sediakan pupuk, bibit yang unggul, kita bantu cara memeliharanya, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Nah, mereka tetap berkelompok dalam satu koperasi syariah, Pak. Itu contohnya. Nah, demikian juga wakaf. Wakaf ini kan sebenarnya karena potensinya besar tapi belum maksimal. Dompet Duafa memulai tahun 93, 94 itu sudah ada tapi masih kecil. 2008 saya mulai kembangkan atas nama pimpinan pertama saat itu yang mengembangkan wakaf. Mengembangkan, maksud saya bukan memulai. Nah ini cukup banyak ya, misalnya contohnya saja, kalau kita ada wakaf misalnya ruko saja misalnya, kecil ruko itu, dia menghasilkan, maka hasilnya itu adalah untuk orang miskin. Jadi kalau misalnya dihitung berapa persentase Pak untuk mengentaskan kemiskinan, tidak bisa kita menjawab sekarang ini Pak, tetapi saya ingin mengatakan Mas Budi ya, katanya nggak boleh panggil Pak ini ya, Mas Budi ya. Jadi potensi ini sangat besar ya. Nah, tinggal bagaimana nih kita bersama menghimpun wakaf ini ya, dan memproduktifkan dan mengawalnya bersama-sama Pak. Jadi wakaf ini menarik begini, Dompet Duafa sebagai nazir, artinya misalnya Mas Budi ini mewakaf pada Dompet Duafa suatu lahan yang dibangun menjadi tempat usaha misalnya. Rumah misalnya ya. Ya, misalnya ruko Pak atau tempat pusat perdagangan lah. Ya. Nah, walaupun Dompet Duafa itu sudah mengoperasikan itu, haknya sudah beralih ke Dompet Duafa, Mas Budi tetap boleh memantau agar supaya ini sesuai dengan tujuannya kan. Nah, itu diberikan kesempatan itu. Jadi bukan berarti seorang nazir itu menjadi otoriter semaunya dia, tidak. Jadi wakif itu boleh mengontrol. Jadi Dompet Duafa itu banyak yang tetap wakifnya terlibat. Misalnya sekolah Al-Sukro Universal yang diwakafkan oleh keluarga Pak Oscar Remaja itu. Ibunya masih aktif di sana sebagai penasehat. Dia bilang, Pak Ismail aktifkan juga anaknya, satu orang yang sebagai penasehat memantau Pak. Jadi kita ingin bagaimana kita sama-sama menghimpun wakaf ini, kemudian kita kelola dan kita kawal bersama Pak, sehingga hasilnya itu betul-betul untuk mau kepalahi itu Pak, untuk yang berhak itu. Kira-kira gitu Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak Titi. Unmute mic-nya Mbak Titi. Mic-nya Mbak Titi masih mati mic-nya. Baik, berikutnya Ibu Andriana barangkali bisa menyampaikan pertanyaannya. Halo. Ya. Matur nuwun Mbak Titi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ismail. Kami mohon tanya, pertama kami berterima kasih sekali atas pengetahuan tentang infak dan sedekah yang kami terima. Yang ingin kami tanyakan Bapak, biasanya infak atau sedekah itu berupa materi. Apakah pernah diterimanya infak atau sedekah yang berupa non materi, Bapak? Kemudian
bagaimana pahala yang diterima orang tersebut. Demikian dan terima kasih. Ya. Baik, Mbak Andriana. Dari mana? Surabaya atau Medan tadi? Dari Surabaya, Pak Surabaya. Ismail. Ya, Dari Surabaya, Pak. Surabaya, Pak. Andriana. Jadi yang kebiasaan kita kan berinfak, bersedekah itu dalam bentuk uang biasanya kan. Ya. Sebenarnya kalau infak itu bisa juga barang, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apakah saya berinfak barang bisa diwakafkan? Nah, kalau Mbak Andriana ada barang, misalnya katakan perhiasan emas mau diwakafkan, itu boleh diwakafkan langsung, niatkan dijual, uangnya yang diwakafkan. Karena kalau nanti itu emasnya tidak diolah, tidak dimanfaatkan, nanti takut dipakai oleh Pak Ismail itu. Kira-kira itu. Ya, jadi sederhana sekali. Ada beberapa teman saya, Pak Ismail, saya ini nggak bisa menjual. Ini ada pot antik waktu saya di New York. Ini buatan Austria, dia bilang. Boleh nggak saya wakafkan? Saya bilang sedekahkan sajalah kepada kita, infakkan, tapi izin ya. Nanti kalau sudah ada yang beli uangnya, kami meniatkan mau diwakafkan boleh. Oh boleh katanya. Jadi benda itu kami terima ya, selama tidak dipakai ya kami pajang di kantor. Kami lakukan begitu. Tapi setelah itu kami jual. Jual, uangnya diwakafkan. Nah, mungkin Pak Yuniarko bisa menambahkan itu. Jangan Pak Yun. Baik, baik Pak Is, terima kasih banyak untuk pertanyaan Ibu Mogian ya. Ibu Andriani ya. Andriana. Ibu Andriana. Baik Bu. Jadi wakaf itu sangat fleksibel ya Bu ya. Ada wakaf berupa benda, ada wakaf berupa uang. Yang penting adalah wakaf yang bisa memberikan manfaat ya bagi orang banyak. Nah, Dompet Duafa pernah menerima Bu wakaf berupa royalti. Ya, royalti daripada musik rekaman dari musikus Dwiki Darmawan. Jadi Dwiki Darmawan mewakafkan kalau nggak salah 40% daripada hasil royaltinya itu untuk wakaf. Jadi royaltinya yang diwakafkan. Kemudian juga ada seorang dosen dari UI, Ibu Doktor, saya lupa namanya, mewakafkan hasil royalti daripada bukunya, ya. Dia menulis buku ilmiah untuk apa? Ya, berupa uang dibangun oleh Dompet Duafa, sehingga beliau-beliau ini para wakif yang menerima manfaat pahala dari jariah daripada aset-aset wakaf yang diproduktifkan oleh Dompet Duafa. Demikian Pak Ismail dan Ibu Andriani. Terima kasih. Terima kasih Pak Andrian, Pak Yuniarko atau Mas Yuniarko. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mbak Andriana dari Surabaya. Nah, mohon maaf Pak Ismail dan Mas Yuniarko. Ya. Tadi pertanyaannya Ibu Andriana tadi sebetulnya menyangkut kalau wakaf itu non materi. Nah, non materi ini barangkali ini pemikiran saya, nanti Mbak Andriana bisa memperjelas apakah dalam bentuk karya atau yang sederhananya senyum lah gitu. Ya. Silakan Mbak Andriana menjelaskan lagi barangkali. Yeah. Yang kami maksud itu mungkin berupa pikiran-pikiran atau nasihat atau tenaga, Bapak. Oh ya. Ya kalau nasihat tenaga mungkin bukan wakaf ya, tapi ada istilah kita juga, mewakafkan waktu kan boleh kan. Yang paling mahal mewakafkan waktu kan. Jadi kita itu kan gini, almarhum Pak Amir Raja Batubara itu sering bilang saya. Dia bilang wakaf itu banyak tingkatannya Ismail. Dia bilang, apa tuh Pak? Wakaf uang, dia bilang. Kemudian wakaf ilmu dan wakaf waktu katanya.
yang paling sulit itu wakaf waktu kan, karena semua sibuk katanya kan. Nah, kira-kira gitu. Jadi kira-kira itu Bu, apapun ya artinya yang mau diwakafkan tergantung niat kita. Hanya dia tidak bisa ijab kabul, kami telah menerima wakafnya kan, tidak bisa gitu kan. Nah, bisa juga dilihatkan, saya ingin bersedekahkan ilmu saya atau menyumbangkan boleh saja. Kira-kira begitu. Ya, kalau spesifiknya Bu, Mbak Adriana, kira-kira apa yang mau diberikan itu kira-kira? Barangkali lebih jelas. Mungkin Pak Is, mungkin perlu dijelaskan bahwa rukun daripada wakaf itu, yang pertama ada wakif, ada nazir, ya Pak ya. Iya. Kemudian ada akad ijab kabul. Nah itu Iya. ya mungkin di situ Pak. Iya. Apakah wakif bisa menerima, nazirin bisa menerima tadi Iya. seperti wakaf, lebih tetapnya Iya. ke sedekah kali Pak ya. Iya. Karena pokoknya tidak bisa ditahan. Harus ada tadi unsur pokok yang ditahan, yang manfaatnya disalurkan untuk orang miskin, gitu. Iya. Prinsip Barangkali wakaf. bisa saya menambahkan Mbak Andriani, anak saya waktu itu kebetulan saya sedang mau menghadap Pak Ismail, mau bertemu dengan Pak Ismail, dan anak saya sedang mengambil izin praktek dokter. Langsung ditembak sama beliau bahwa, nah ini dokter ya, ini sedekahkan waktumu untuk rumah sakit Dompet Duafa. Nah, pada saat itu setahun pertama anak saya berpraktek, memang kemudian berpraktek di Rumah Sakit Terpadu Dompet Duafa di Parung. Buat saya nilai tambahnya sangat banyak karena itu mengasah empati anak saya saat itu. Dan ternyata setelah anak saya berpraktek di sana, saya juga baru tahu banyak sekali dokter-dokter spesialis yang mensedekahkan waktunya dan keahliannya di Rumah Sakit Dompet Duafa. Nah itu sedekah yang bukan berupa materi tapi berupa keahlian ya. Gitu Bu Mbak Andriani. Iya. Ya. Boleh jelas Bu ada. Berikutnya Mbak Restu Yunaidar. Tadi juga ada pertanyaan. Silakan Mbak Restu Yunaidar untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ismail tadi penjelasannya. Nah, ini ada sedikit yang mengganjal ini Pak. Sebenarnya orang tua kami pernah mewakafkan lahan yang sudah lama sekali itu untuk digunakan ibu-ibu pengajian. Tapi karena lama mungkin membutuhkan biaya untuk perawatan dan sebagainya oleh pengurus, ini beralih fungsi Pak. Sampai terakhir kami dengar bangunan di atas tanah wakaf tersebut dijadikan atau disewakan untuk ibu-ibu senam. Nah, maaf Pak, kami sebagai ahli waris, memang ini kami tidak memegang surat tertulis dan sebagainya. Apakah kami mempunyai kewajiban juga untuk meluruskan kembali, Pak? Karena tempatnya memang agak jauh, ini di kampung halaman, di Bengkulu, Pak. Ini gimana ya, Pak? Kira-kira, Pak, sebaiknya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Bu. Ini saya hanya menjawab secara umum. Nanti mungkin Pak Yun atau Pak Iwan Ridwan kalau bisa menambahkan. Jadi begini, kalau wakaf itu, kalau sekarang ini Bu, administrasi sangat baik, Mbak ya. Jadi kalau kita mau berwakaf tadi, Pak Yun menyampaikan, ini ada benda wakafnya. Itu yang ada yang mewakafkan atau wakif, ada yang menerima, yang lain itu namanya nazir kan. Nah itu sekarang itu semua tertulis. Dan dibuatkan ikrar wakaf itu di Departemen Agama. Kan begitu kan. Jadi hukumnya sangat jelas aturannya. Tetapi saya setuju dengan Mbak Restu. Misalnya di kampung saya juga, kakek saya dulu mewakafkan saja. Ini bangun, ini untuk saya tanahnya wakaf ke masjid gitu kan. Nah, bangunlah masjid kan. Tetapi kan kadang-kadang kita sulit juga. Kalau menurut orang tua yang dulu, itu tanah yang diwakafkan kakekmu itu luas, tidak sekecil itu. Nah, kemudian
saya ajak Pak Lurahnya meng-approach sama mereka, kita jelaskan bahwa itu, tapi mereka tetap tidak mau pindah. Jadi akhirnya saya bilang dengan apa itu Pak Lurahnya, begini saja Pak Kades, saya bilang untuk meluruskan ini, pertama kita niatkan saja bahwa wakaf kakek saya dulu tidak hilang, itu satu. Tetapi secara formal kenegaraan ini saya bilang ya, tolong dibuatkan surat apa yang ada saja biar selesai. Kalau tidak rusuh dengan orang satu kampung kan. Ya. Nah, jadi maksud saya begini, Mbak Restu. Ya, Pak. Mungkin bagusnya kita adakan pendekatan ya dengan Pak Kadesnya, dengan masyarakat itu. Jadi apakah memang kalau itu tadi untuk musola, ya termasuk kita ahli waris yang masih hidup ini, apakah kita bisa juga membantu untuk mencarikan dana pembangunannya, itu yang paling ideal. Tapi kalau tidak ideal ya seperti itu tadi misalnya dipakai senam kan, pakai senam kan baik untuk olahraga kan, ya yang penting begini, kalau masih bisa diluruskan dibuat suratnya ya, bahwa itu memang ada unsur adalah benda wakaf. Jadi soal manfaatnya itu untuk masyarakat kan. Ya. Jadi masyarakat itu dalam arti dimanfaatkan untuk kebaikan. Karena memang ini masalah tanah wakaf ini banyak sekali kendalanya kalau di kampung karena tidak ada surat sama sekali. Tidak ada. Jadi kakek saya itu kami sudah keturunan, sekarang keturunan anak saya udah 3 keturunan, itu nggak bisa mengurusnya. Tapi ada juga yang kades yang baik, ya dikumpulkan masyarakat, kemudian mereka menghadap tak ke pejabat mana, dinyatakan itu memang surat wakafnya ada, dibuatkan gitu. Jadi saran saya kalau sudah begini kan kita nggak bisa memutar jarum jam kembali, sebaiknya kita lakukan pendekatan dengan baik saja. Dan diceritakan bahwa ini wakafnya dulu untuk musola, bagaimana kalau kita membangun musola bersama. Mungkin begitu kalau saran saya. Ya, Pak. Itu. Ya. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih. Baik ya. Baik, terima kasih Pak Ismail, terima kasih Mbak Restu. Berikutnya yang bertanya adalah Mas Tahrir, sebelum kemudian nanti ada Mas Totok juga yang sudah mengangkat tangan. Silakan Mas Tahrir. Mas Tahrir ini dari Semarang. Terima kasih Mbak Titi. Cuma ingin menambahkan pertanyaan yang masalah zakat, Pak. Dulu waktu kerja itu kan ada zakat dipotong perusahaan 2,5%. Nah, sekarang pensiun ini untuk menghitungnya gimana? Kan nggak pensiun itu kan sekarang ketinggal harta benda. Bagaimana cara menghitung zakatnya sudah sampai nisab? Itu aja, Pak. Ya, begini Pak Sahrir ya. Jadi kalau sekarang itu kan sederhana saja ya. Kalau dari penghasilan uang tunai itu ada batasnya. Saya nggak ingat ini batasnya berapa. Nanti bisa kita kirimkan Pak ya ke alamat Bapak. Kirimkan alamatnya mengenai pertanyaannya tadi apa saja. Nanti kita akan jawab tertulis supaya tidak salah Pak ya. Berapa nisab yang berlaku. Saya nggak begitu mengikuti. Kan itu sering diupdate setiap tahun oleh Basnas kan. Nah, nanti kirim. Tapi kalau saya begini saja Pak, saya sederhana saja menghitung, entah saya pensiun tak apa, pokoknya nih semua penghasilan saya yang berupa uang ini saya potong 2,5% Pak, saya setorkan gitu kan. Setorkan itu boleh disetorkan kepada lembaga zakat, boleh kita bagikan langsung. Ya bahkan kalau yang baik itu kita lebihkan saja Pak, siapa tahu salah hitung Pak, kalau lebih ya niatkan sedekah saja Pak. Kira-kira Pak Sahrir. Tapi kalau Bapak nanti ada pertanyaan itu Pak, tuliskan Pak WA saja ke saya Pak. Nanti saya kan bisa minta ke WA ke Bu Titi. Nanti kami kirimkan jawabannya Pak supaya clear Pak ya. Karena banyak hitung-hitungan takut keliru. Gitu Mas Sahrir ya. Ya, terima kasih. Baik. Nanti saya berikan nomor handphonenya Pak Ismail ya Mas Tahrir. Ya, terima kasih. Baik. Mbak-mbak dan Mas, yang 5 orang yang tadi bertanya,
Ibu Diana, Mbak Diana, Mas Budi, Mbak Andriani, Mbak Restu, dan Mas Tahrir berhak mendapatkan voucher Indomaret. Selamat berbelanja. Kemudian berikutnya, monggo Mas Toto yang akan bertanya yang sudah mengangkat tangan. Matur nuwun, Mbak Titi. Pak Ismail, terima kasih sekali pemaparan Bapak membangkitkan dan menggugah kita semua untuk mungkin dari terlenanya gitu ya, kita bangkit. Insya Allah ini bisa memberikan banyak berkah buat kita semua. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ismail, ini berkaitan juga dengan yang tadi disinggung Mas Budi Setianto ya, kalau nggak salah. Ya. Karena orang Indonesia itu terkenal gampang sekali berbagi gitu istilahnya. Nah, melihat sepak terjang dompet duafa yang begitu bukan main hebatnya, itu tentunya apa yang tadi dipertanyakan Mas Budi seharusnya cepat bisa terrealisasi di Indonesia ini ya. Jadi pengumpulan dana-dana dari masyarakat itu bisa membantu untuk meringankan beban-beban orang-orang yang masih boleh dibilang sangat kekurangan lah begitu ya. Nah pertanyaan saya begini, bentuknya ya zakat infak sedekah ini macam-macam. Dan banyak yang langsung, banyak yang melalui masjid, banyak yang melalui dompet duafa, dan segala macam bentuk-bentuk pengumpul jis gitu ya. Saya hanya ingin begini, mungkin nggak kalau itu mulai kita semacam kampanyekan kepada berbagai pihak, agar ini bisa membantu program pengentasan kemiskinan tadi yang Mas Budi angkat. Karena ini sebenarnya sudah ada melekat dalam jiwa bangsa Indonesia, yang sangat mudah berbagi. Hanya kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, sebaiknya kita bagikan lewat mana nih, supaya tepat sasaran, supaya manfaatnya lebih jelas gitu kan. Dan ini yang saya mohon advice-nya dari Pak Ismail, dari berdasarkan pengalaman, berhubungan dengan ribuan jutaan pewakaf dan mereka yang berbagi, apa yang terbaik yang mesti kita lakukan. Terima kasih Pak Ismail. Baik Pak. Begini Pak, Mas Toto ya, sebenarnya memang kita kadang-kadang itu kan yang paling ideal menurut saya kadang-kadang itu uang zakat itu, infak sedekah itu memang dikumpulkan di lembaga zakat yang artinya berizin dan profesional lah ya, agar supaya dia bisa diproduktifkan untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi memang tidak mudah. Ini dompet duafa saja Mas Toto ya, pengalaman kita, uang sebanyak itu yang kita himpun, itu masih 80% itu dari Jakarta. 20% itu dari seluruh provinsi Indonesia. Artinya apa? Ada dua hal itu. Pertama, memang uang itu banyak terhimpun tuh banyak uang itu ada di Jakarta bertebarannya kan, satu terpusat. Yang kedua, kalau di kampung itu rata-rata keluarga kita masih lebih senang dia membagikan langsung, membagikan langsung kepada keluarganya. Mungkin tidak juga bisa kita salahkan karena dia melihat langsung bahwa orang itu miskin kan, keluarga ini kan. Betul. Nah, ini di Lampung saja ya, itu saya kelahiran Lampung, tinggal di Lampung, itu mengembangkan dompet duafa di Lampung itu tidak mudah. Karena apa? Saya tanya beberapa kali ganti pimpinan, iya Pak, kultur di sini masih lebih banyak membagikan langsung dan dibagi bagikan kepada keluarga, mulai keluarga terdekat katanya. Nah, namun demikian Mas Toto, seperti saya sampaikan di awal, kita nggak boleh pesimis. Jadi kalau orang mau berwakaf, berzakat itu terutama berwakaf yang besar ini, sebenarnya banyak sekali. Cuman ada pertanyaan dia itu ya, kepada lembaga apa saya berwakaf yang bisa saya percaya, gitu kan? Itu satu. Yang kedua itu siapa yang meng-approve, Mbak. Jadi penting sekali. Jadi kalau wakaf ini, misalnya contoh, sampai sekarang di dompet duafa pun zakat infak sedekah yang paling banyak itu zakat. Wakaf itu masih kecil. Kenapa?
Karena berbedanya begini, kalau zakat kita katakan kalau Anda tidak bayar zakat berdosa. Kan gitu. Sedangkan wakaf itu kita melakukan pendekatan, kami ini membawa kunci surga, kira-kira gitu bahasa saya. Iya. Jadi agak sulit itu ya. Tetapi kalau misalnya Mas Toto, Mas Ari, Mbak Titi dan teman-teman seluruh di Happy Living ini yang menjadi juru bicara, nanti kita sepakati, misalnya Happy Living ini atau wakaf planner yang grup kelompok kita ini, kita mau buat wakaf apa? Kita mau membangun dompet duafa ini sekarang misalnya lagi membangun pondok pesantren. Kita membangun berapa ruangan. Nah, kita kumpulkan warga kita, mungkin bisa terjadi, Pak. Itu contohnya. Ya. Nanti kita cari yang produktif, apa yang kira-kira menghasilkan supaya kita bisa melihat hasilnya kan. Betul. Kita juga. Gitu Mas Ari. Tapi biasanya ya, makanya perlu ya kita sering rajin-rajin silaturahmi kepada orang-orang, terutama orang-orang dompet duafa, karena orang tidak mengenal dompet duafa itu kan. Kalau kita riset ya, apakah orang sangat mengenal dompet duafa? Belum tentu. Itu masih terbatas kan. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi kalau saran saya, mari kita bergerak bersama, Mas Ari, sehingga bagaimana kita membuat program-program khusus nanti bersama dompet duafa. Di label boleh aja kerjasama Indonesia Happy Living dengan dompet duafa. Jadi dari sekian banyak luasnya ladang amal ini, kita pilih satu yang mana kira-kira paling berkenan daripada mbak-mbak dan mas-mas dari Happy Living ini. Kira-kira begitu Mas Ari. Ya. Dan menjawab itu Mas Ari. Yeah. Terima kasih banyak Pak Ismail, menarik sekali. Dan karena tadi Bapak sempat singgung nih, belum tentu semua orang mengenal dompet duafa gitu ya Pak ya. Ya, terus orang mau bersedekah, mau berinfak, berzakat, berwakaf, apakah tepat melalui dompet duafa itu kan barangkali masih ada yang bertanyakan. Apalagi kalau baru-baru ini ada satu lembaga lain yang sangat mengganggu, itu saya khawatir menimbulkan dampak yang kurang baik atas rasa percaya kita ingin berbagi, tapi kok dinodai oleh langkah-langkah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sampai ada nggak Pak dampaknya yang mungkin dirasakan pada saat ini barangkali? Dampak langsung tidak Pak, tapi banyak sekali menanyakan. Alhamdulillah, iya. Menanyakan, pertama menanyakan apakah dompet duafa itu lembaga sosial apa? Kami menjelaskan, kami adalah lembaga sosial, lembaga amil zakat dan lembaga wakaf. Tunduknya di departemen apa? Kami di bawah Departemen Agama. Kalau ada misalnya aktivitas sosial yang sifat sementara, itu harus izin daripada Departemen Sosial. Menghimpun wakaf juga kita punya izin, Pak. Jadi semua kita mengikuti aturan itu. Jadi contohnya, kalau misalnya zakat itu kan ada 8 asnaf, Pak. Iya. Nah, jadi satu asnaf itu adalah 12,5%, 1/8 itu kan untuk amil. Jadi seluruh operasional dompet duafa itu harus cukup dengan 12,5 itu. Betul. Nah, sedangkan dari BWI itu mengatakan dari hasil wakaf yang diproduktifkan itu, maka nazir itu berhak mendapatkan 10%. Jadi kalau ada ruko disewakan 100 juta setahun, nazir itu hanya boleh 10 juta. Nah, jadi peraturannya mengikuti itu. Dan alhamdulillah dompet duafa ini dikawal ketat oleh Dewan Syariahnya. Jadi Dewan Syariahnya ini memang pakar hukum syariah, Profesor Dr. Abin Suma. Jadi beliau sangat concern hal-hal begini. Jadi kira-kira gitu. Iya. Terima kasih banyak Pak Ismail, itu memperbesar hati kita semua ya, insya Allah. Ya, kembalikan Mbak Titi, monggo. Terima kasih Pak Ismail.
Ya, nah, terima kasih Mas Toto, terima kasih Pak Ismail. Barangkali masih ada yang ingin menanyakan. Monggo silakan, masih ada waktu sekitar 15 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya, Pak. Mohon maaf, saya agak kurius ini. Oke. Karena dulu saya juga pernah berkarir di perbankan, kemudian pindah ke otomotif. Nah, kemudian sampai pensiun di otomotif ya, ketemu Pak Ismail karena beraktivitas bersama dulu melalui Republika, kemudian ke Dompet Duafa. Pak Ismail, waktu pertama kali Bapak berpindah profesi dari bankers kemudian ke aktivitas sosial, ini kira-kira pertimbangannya apa dan apa yang kemudian Bapak rasakan dari sifatnya yang amat-amat sangat komersial gitu, kemudian menjadi yang sifatnya non komersial. Pak, mohon ke kurius saya ini, keingintahuan saya barangkali daripada saya nanti malam tidak bisa tidur, mohon dijawab. Terima kasih. Baik Mbak Titi, saya ingin juga berbagi ya, tapi maksudnya jauhkan daripada riak dan sombong, ini sama sekali tidak ada tujuan itu. Jadi saya ini memang sejak umur 19 tahun itu tamat SMEA waktu itu. SMEA itu setara SMA. Di Lampung itu, masuk Jakarta, langsung bekerja di Citibank. Waktu itu namanya First National Citibank. Jadi kalau tidak bekerja di Citibank itu mungkin saya nggak bisa ketemu Mbak Titi ini. Jalurnya kan. Nah, saya lama berkarir di bank. Sudah itu bercandaan saya ini bank Yahudi kan. Nah, terus begitu bank ini berkembang, pengetahuan berkembang di bank-bank lain. Saya pernah pindah ke bank-bank swasta, maaf tuh yang dimiliki teman-teman kita dari etnis Chinese. Saya bilang ini bank Nasrani, bercandaan saya nih kan. Nah, kemudian suatu hari saya menjadi direktur bank muamalah, itu bank Islam. Saya bercanda ini, saya ini dari rentenir ini, saya bilang ya. Nah, sekarang menjadi amil zakat gitu kan. Ini bercandaan saja. Nah, sebenarnya tidak sengaja, asal mulanya saya itu kan berakhir di bank muamalah 96 sebagai direktur. Saya ingin memutuskan tidak lagi menjadi eksekutif. Nah, saya lalu bergabung dengan Nugra Santana menjadi penasihat keuangan Ibu Handara Sutowo. Itu. Kemudian saya menjadi advisor juga untuk Pak Nirwan Bakri waktu itu sebagai konsultan. Lalu saya juga mengajar training-training seperti Mbak Titi lakukan. Saya self excellent dengan manager skill kan. Singkat cerita, penghasilan saya saat itu kalau dirata-ratakan sebulan tuh ya pada saat itu sekitar 70 juta. Nah, suatu hari saya mengajar di Bogor dengan Pak Hotman Arifin almarhum. Dia adalah salah seorang pembina Dompet Duafa yang dulu mantan bos saya di Citibank. Dia bilang, Ismail, tolong bantu saya apa? Ini Dompet Duafa presiden direkturnya akan mengundurkan diri, sudah habis waktunya, tolong diganti. Saya bilang, saya ini bingung, saya ini bukan ustadz, saya bilang kan. Dia bilang nggak perlu ustadz, karena di Dompet Duafa itu semuanya isinya ustadz. Nah, jadi katanya kita perlu koordinator ustadz kan, kira-kira begitu. Nah, karena itu kapal Indo. Nah, jadilah saya Pak. Akhirnya singkat cerita Pak diproses lah ya. Saya dilakukan fit and proper di seluruh pembina, pengawas dan Dewan Syariah Pak hadir, tidak kurang dari 10 orang. Setelah lulus itu Pak saya pikir langsung, saya dites lagi di lembaga lembaga Pak yang di UI terapan itu, lembaga psikologi terapan UI. Nah, alhamdulillah memenuhi syarat semua, padahal saya bilang kalau udah tua ini nggak usah dites begini kan, karena ini kan tesnya potensi, kalau kita kan sudah tes menunjukkan hasil gitu kan, tapi karena nggak ada bahan itulah. Nah, puncaknya itu Pak, terakhir udah lulus semua, saya dipanggil lah ketua pembina yang namanya Pak Parni Hadi itu.
Pak Ismail, berapa penghasilan sekarang? Ya saya ceritakan apa adanya kan. Ya sekitar segitu. Wah, dia bilang nggak mungkin kita bisa bayar. Saya bilang, saya tidak minta dibayar begitu, Pak. Udah gini aja katanya. Pak Ismail, kita nggak bisa bayar segitu. Pak Ismail lanjutkan saja pekerjaannya di luar. Pak Ismail tetap pimpin dompet duafa. Nanti kita sepakati berapa hari dalam seminggu atau berapa jam dalam sehari. Jawaban saya tidak, Pak Parni. Saya tidak mau setengah-setengah. Overall saya bilang. Karena nanti kalau saya pimpin setengah, ini tidak bisa diukur keberhasilan saya, dan saya tidak bisa menegur bawahan kita kan. Nah, kalau kita jarang datang, bagaimana kita menuntut orang datang? Satu saja izin, saya bilang, mau izin dulu ke Menteri Keuangan di rumah. Saya izinlah dengan Ibu, menceritakan, katanya kalau bekerja di dompet duafa itu, insya Allah amal jariahnya besar membantu kaum duafa. Tapi ada dampak, saya bilang, amplopnya jadi tipis, tipis banget, saya bilang kan. Nah, jadi bagaimana kalau menurut Mama, saya bilang. Jawaban itu mengejutkan sekali, itu Mbak Titi. Kata Ibu, ya kita kan menikah sudah cukup lama ya, dia bilang. Ini sudah rasanya udah lebih dari waktu saya kan menikahkan tahun 78. Kemudian saya bergabung dengan dompet duafa kan 2008, sudah cukup panjang. Dia bilang ada tidak waktu kita menikah atau dalam perjalanan perjanjian bahwa Bapak itu harus setor berapa kepada saya, katanya. Gitu kan. Akhirnya jauh itu melegakan. Dia bilang kalau misalnya itu dipikir baik untuk kehidupan dan baik untuk hari akhir, kenapa tidak, silahkan saja, dia bilang. Nah, akhirnya saya datangi Pak Parni, ini sudah dapat izin dari Menteri Keuangan. Alhamdulillah Pak, dari penghasilan 70 juta itu, saya dapat kompensasi dompet duafa 10 juta Pak sebulannya Pak. Nah, itulah. Jadi itu kira-kira Bu Titi. Tetapi begini, kan dalam kehidupan ini kan bukan hanya uang kan, kepuasan. Nah, kalau kita urutin semua kita mengalami, di mana kita merasa sangat gembira dalam hidup ini. Mungkin waktu kita pertama kali bisa diterima SD kita sangat gembira. Begitu sarjana gembira. Begitu menikah sangat gembira, bahagia juga. Begitu menjabat pertama kali direktur, luar biasa bahagianya. Kok orang kampung bisa jadi direktur, Pak? Tapi semua itu dikalahkan setelah saya ada di dompet duafa. Yang saya rasakan sangat bahagia sekali. Sangat gembira sekali pada saat saya bisa membantu orang susah. Terutama di dalam suasana bencana, Pak. Semua orang tidak berdaya, kita datang membawa secita harapan kepada mereka. Jadi saya sering ceritakan, kalau rezeki dari mana saja, saya bilang ya. Akhirnya begitulah Pak, Mbak Titi ya, bagaimana saya akhirnya tersesat di jalan yang benar di dompet duafa ini. Kira-kira begitu. Makasih Mbak Titi. Ya, jadi kepengen tersesat juga Pak. Insya Allah. Punya waktu insya Allah sebelum dipanggil yang kuasa, pengen tersesat di jalan yang benar, berkarya bersama dompet duafa. Insya Allah Indonesia Happy Living bisa berkegiatan bersama nanti. Ada tadi pertanyaan dari Bu Irma, karena tadi bertanya ke Mas Toto, dan barangkali Mbak Irma bisa langsung menanyakan sendiri kepada Pak Ismail supaya kita tidak misleading dalam hal ini, karena ini harus ekstra hati-hati ya. Mohon maaf. Monggo. Silakan Mbak Irma. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam. Iya, tadi udah dijelasin yang mengenai nazir, kalau wakaf 10%, kalau zakat tadi 12,5% ya. Iya. Nah, kalau yang sedekah berapa ya, Pak? Ya, kalau sedekah itu sebenarnya tidak ada dibatasi, tetapi kita biasanya menggunakan angka 10% saja. Oh iya. Ya, kalau lebih itu tidak dipermasalahkan, tapi itu harus dilihat azas kepatutan dan kewajaran ya. Kalau aturan Departemen Sosial kan mengatakan lembaga sosial itu hanya boleh mengut 10%. Jadi jalur amannya kita pakai angka 10 saja. Ya. Ya gitu.
Ya, terima kasih Pak Ismail. Ya, Semoga sama-sama. lancar semua programnya. Iya, insya Allah. Amin, Amin. amin. Ya, baik. Masih ada pertanyaan? Iya. Jika tidak, tadi saya dapat WA dari Mbak Zula bahwa video yang tadi mau diputarkan, Sudah insya bisa. Allah bisa diputarkan kembali. Silakan, Mari, silakan. silakan. Ya, Mbak Zula. Silakan, Mbak Zula. Baik, Ibu, izin share ya. Suaranya tetap belum keluar, Mbak Zula. Iya. Suaranya tidak Belum terdengar keluar. ya, Bu ya? Nggak keluar. Masih ngumpet. Coba di setting sound-nya, Mbak. Itu yang sebelah paling kiri kalau nggak salah ya. Yang tanda speaker paling kiri. Udah saya setting, Pak. Sudah 100 ya? Iya. Oke. Baik, nggak apa-apa Mbak Zula. Kalau memang tidak bisa, nanti di-share ke saya aja. Ya, Dan nanti kita saya bagikan. bisa share di member Indonesia IP Living. Barangkali ini akan lebih menginspirasi buat kita semua. Nggak apa-apa Mbak Zula. Nanti dikirim ke saya aja, nanti akan saya share ke member. Baik, sebelum saya lupa, tadi ada pertanyaan dari Mas Toto dan Mbak Irma berhak mendapatkan voucher dari Dr. Motor. Baik, rasanya sudah jam 9.27, tinggal 3 menit lagi. Mohon berkenan Pak Ismail, barangkali ada satu statement. Semacam closing remark ya. Ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Mari kita sama-sama apa yang bisa kita perbuat untuk menciptakan pasif amal tadi, bukan pasif income, agar supaya nanti kalau kita sudah tidak ada, amal jariah yang kita tinggalkan itu akan tetap mengalir. Untuk itu saya berharap nanti suatu hari kita duduk bersama antara Dope2apa dengan Indonesia Happy Living, kita wujudkan apa yang kira-kira yang diharapkan oleh Indonesia Happy Living dan bermanfaat untuk masyarakat dan amalnya untuk kita semua. Demikian Bu, Mbak Titi. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih sekali. Dan terakhir tentu Mas Toto sebagai koordinator pengurus Indonesia IP Living, barangkali ada hal yang mau disampaikan dan saya serahkan kembali kepada Mas Toto. Monggo Mas Toto. Baik, baik. Terima kasih Mbak Titi. Pak Ismail, kita dapat ilmu yang menarik dan pengalaman Bapak. Belajar dari pengalaman itu guru yang terbaik. Dan alhamdulillah malam ini kita betul-betul bisa belajar dan mendengar langsung dari perjalanan Bapak yang bukan main. Jadi panutan, bisa jadi contoh, belum tentu kita bisa jalaninya. Insya Allah bisa menumbuhkan niat baik, motivasi. Itu kalau Mbak Titi Imut, kita kalau ngelihat level motivasi di segitiganya Maslow, yang Pak Ismail ini sudah ada di level teratas ya. Iya. Aktualisasi diri, do something for others gitu loh. Terima kasih Pak Ismail. Dan juga tadi ada Mas Yunarko yang sudah mendampingi memberikan penjelasannya. Saya ingin berterima kasih juga. Terima kasih saya juga untuk seluruh timnya Pak Ismail nih yang begitu hebat mendampingi beliau. Dan insya Allah seperti yang tadi Mbak Titi sampaikan, insya Allah kita ini ketularan.
Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya, kita bisa ketularan, bisa selalu berpikir bagaimana berbuat kebaikan untuk orang lain, apapun bentuk dan caranya. Ya, sekali lagi mewakili teman-teman dari Indonesia Happy Living, Pak Ismail. Terima kasih banyak. Semoga Bapak nggak bosan-bosannya untuk berbagi kepada kami. Baik. Dan juga terima kasih atas undangannya untuk tanggal 28 nanti. Insya Allah selalu dimudahkan dan kita tidak ada ral melintang untuk bisa memenuhi undangan Bapak. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan mewakili teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman Indonesia Happy Living, mohon maaf kalau dalam penayangan atau penyampaian acara kita malam ini masih belum begitu smooth, belum begitu lancar. Maklum, saya dan Mbak Titi ini masih gerodal-geradul. Tapi senang sekali. Iya, senang sekali bahwa kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Demikian dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto dulu kali ya. Ya, foto dulu. Mohon bagi yang masih belum on kamera, bisa di on kamerakan. Mari kita foto sama-sama. Sebentar. Oke. Ya. Mohon yang masih kameranya tertutup, yang berkenan supaya wajahnya bisa diabadikan ini. Ini karena ada 30 peserta, jadi mungkin saya harus ambil 2 kali, ya. Baik, baik. Saya akan ambil 2 kali. Sebentar. Mas Oki bisa bantu juga ya. Saya akan coba yang pertama. Ayo kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, saya akan simpan dulu sebentar. Baik, kita masuk ke screen kedua. Saya geser dulu. Iya. Mohon yang masih tertutup, ada banyak sekali nih. Aduh, wajah gantengnya. Ini Mas Sofi. Oke, ada beberapa yang masih tertutup. Baik, saya akan ambil dengan apa yang ada. Saya hitung hitungan ketiga, ya. 1, 2, 3. Iya. Saya akan simpan dulu sebentar. Maklum ini operatornya amatir ini. Tapi nama-nama jadi profesional, Mas Toto. Iya, Pak Ismail. Saya sedang pengen mencoba sebetulnya untuk merubah format ini. Nggak apa-apa, kita coba sebentar, siapa tahu bisa. Saya akan coba masukkan ke dalam ruangan yang insya Allah bisa kita foto semua. Ini, semoga wajahnya kelihatan ini. Yeah. Saya akan coba foto lagi. Mohon senyumnya. Kalau ada yang belum nampak, ini untuk screen pertama dulu, ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Simpan lagi. Mbak Wiwi, naik ke atas sedikit biar kelihatan. Ya. Oke, saya akan ini mana ya buat geser ini? Semua ya, udah semua ini ya. Ada yang belum? Ini kayaknya ada ada satu lagi nih. Sebentar, ya. Iya. Yang ini ya, berhasil ya. Kelihatan ya. Oh, ada yang yang baru muncul. Oke, saya ambil 1, 2. Ini Mbak Sri Kudus ketutup. Ya, oke. Jangan bergerak dulu. Naik sedikit. Oke. Ya, stop. 1, 2,
3. Iya. Terima kasih sekali untuk ini, Mbak Titi. Monggo diambil oper Baik, untuk terima mengakhirinya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Zoominar yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail. Pak Ismail, Assalamualaikum pamit. Semua teman-teman, sampai ketemu ya. Salam sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awi. Terima kasih.